Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini dia Samsung Galaxy S25 Edge, si gemilang walaupun ada limitasi. Barengan Noble Tech Review dan Samsung Galaxy S25 Edge ini udah gue pakai selama kurang lebih 1 mingguan lebih sedikit. Makanya gue pengen bikin videonya. Ceritalah experience awal-awal menggunakan device yang satu ini. Pasti banyak yang penasaran dengan masalah baterai, ya kan? Karena emang limitasinya berasa ya, secara bentuk bodi ya lumayan tipis ya kan, 5,8 mili, terus juga bobotnya ringan, 163 gram kalau nggak salah gitu ya. Tapi baterainya itu belum menggunakan teknologi terbaru silikon karbon, masih menggunakan teknologi lama yaitu lithium. Jadi mau nggak mau, dia ini masih bermain dengan kisaran daya baterai 3.900 mAh aja. Di eranya Samsung dengan 3.900 mAh itu biasanya screen on time-nya nggak lama-lama banget. Tapi berdasarkan penggunaan saya selama 10 hari terakhir, konsisten dia ini bisa bertahan 1 hari lebih. Beberapa data yang bisa saya share saat ini nih. Hari pertama pakai Samsung Galaxy S25 Edge dari 100%. Dia ini bisa mendapatkan total screen on time ada di angka 5 jam lebih dengan total standby time-nya di angka 23 jam. Itu penggunaannya campur lah. 95%-nya Wi-Fi, 5%-nya itu GSM. Kalau saya lebih banyak menggunakan koneksi GSM-nya, ada di area 60% dengan 40%-nya Wi-Fi. Saya ini bisa mendapatkan screen on time 4 jam saja dengan total standby time-nya ada di angka 1 hari lebih. Tapi di saat saya coba untuk lebih banyak bermain dengan Wi-Fi aja, ini ada di angka 99% Wi-Fi, hanya 1% aja GSM, ternyata dia bisa mendapatkan total screen on time sampai dengan 7 jam, dan total standby time-nya ada di angka 1 hari lebih 3 jam. Jadi ya, bisa dibilang sebenarnya handphone Samsung Galaxy S25 Edge ini adalah handphone yang bisa digunakan selama 1 hari, tergantung koneksi tentunya, dan juga tergantung penggunaannya lebih banyak di mana ya. Nah, lepas dari masalah baterai, pertanyaan berikutnya adalah Samsung Galaxy S25 Edge ini performanya sekencang apa? Oke, menurut saya pribadi sebenarnya Samsung Galaxy S25 Edge itu tidak perlu sekencang yang ada sekarang ya. Mengingat ini adalah satu buah handphone yang jatuhnya fashion statement. Kalau yang beli handphone ini sih harusnya bukan gamer dan juga bukan content creator yang banyak bikin video, edit-edit video berat. Cuman ya udah, kita coba jajal-jajal aja. Kita mulai dari yang paling simpel deh, masalah benchmarkingnya dulu aja. Samsung Galaxy S25 Edge dengan kondisi suhu ruangan yang cukup dingin ada di area 22 derajat ternyata bisa mendapatkan skor Antutu ada di angka 1.812.000-an. Geekbench-nya untuk single core-nya di 2.700-an dengan multi-core score 9.200-an. OpenCL 19.359, Vulkan-nya 25.000-an. Saya akui ini bukan yang paling tinggi, pun begitu kita coba melihat dari 3D Mark-nya, dia ini memiliki tingkat stabilitas 63,1%. Bukan satu buah angka yang aneh mengingat memang Samsung Galaxy S25 Edge ini bukan untuk heavy user yang doyan gaming, editing, dan segala macamnya. Cuman ya udah, lagi-lagi kita coba bejek aja untuk melihat performanya seperti apa. Dari sisi gamingnya, Samsung Galaxy S25 Edge untuk bermain Call of Duty Mobile, dia bisa mendapatkan FPS mentok di angka 120. Tapi memang along the game kita bisa melihat ya, secara performanya ada kalanya dia tiba-tiba agak sedikit turun. Tidak turun jauh, tapi memang frame-nya ini tidak sestabil kalau kita menggunakan Samsung Galaxy S25 Ultra. Begitu kita coba cek untuk bermain MLBB, ternyata dia mentoknya itu di 90 FPS. Entah kenapa, 120 FPS-nya belum terbuka, setidaknya selama saya uji coba 1 minggu terakhir ini. Dan lagi-lagi untuk FPS-nya tentu bukan yang paling smooth manteng di 90, ada kalanya sesekali dia ini turun. Satu hal yang menarik adalah di saat saya coba main game, 15 menit CODM dan juga 15 menit MLBB langsung nih secara simultan, bodi di bagian belakangnya ini tidak panas. Hangat iya, dan terasa ada suhu naik tapi bukan yang panasnya mengganggu. Nah, untuk Anda yang emang doyan bikin konten dan mungkin kepikiran gitu ya, oh saya ini pengen memberikan fashion statement tapi juga pengen ada content creation-nya. Kita mulai dari editing video dulu deh. I'm happy to say di saat saya coba membuka file-file CapCut yang biasa saya gunakan gitu ya menjadi benchmark, file dari DSLR ini berjalan dengan aman, baik untuk playback ataupun juga swiping. Dan file dari handphone 4K 10-bit 422 lock yang saya warnain, ini juga berjalan dengan aman, baik itu swiping ataupun juga playback. Dan untuk render time-nya, file 4K 10-bit 422 selama 1 menit diekspor ke 1080 itu hanya memerlukan waktu 22 detik aja.
Jadi clear untuk Anda yang ingin menggunakan handphone ini untuk editing itu masih bisa, main game sesekali casual gamer lagi iseng-iseng aja oke lah boleh nggak masalah. Dan untuk sehari-hari sebenarnya ya handphone ini udah aman banget ya terutama dari bagian bermain-main social media ataupun juga hanya messaging aja. Catatan utamanya sebenarnya untuk penggunaan harian dari handphone ini Samsung Galaxy S25 Edge itu hadir di bagian handling. Karena handphone ini jatuhnya ringan dan juga tipis, grip di handphone ini tuh jadi terasa agak kurang. Apalagi secara finishing emang handphone ini juga ada licin-licinnya. Ada cara penanggulangannya, yang pertama tentu pakai case, tapi berhubung saya nggak pakai case bahkan sampai saat ini, jadi saya putuskan untuk lebih mengoptimalkan menggunakan one hand mode. Saya rubah navigasinya dari 3 buttons ke bagian gesture dan nggak lupa untuk mode one hand mode-nya saya aktifkan supaya untuk navigasi itu jadi lebih mudah ya di Samsung Galaxy S25 Edge dan tidak perlu manuver pindah-pindah tangan terlalu jauh. Terutama untuk modelannya saya yang lebih suka menggunakan handphone dengan satu tangan dibandingkan dengan dua tangan. Dari sisi layar, tentu kali ini adalah Samsung Galaxy S25 series, jadi udah menggunakan teknologi yang ya udah tinggi gitu ya, Dynamic AMOLED 2X. Pewarnaannya oke, saya lebih suka menggunakan warna natural dan masalah suara. Nah, ini dia. Tadinya saya kira suaranya akan kayak cempreng atau gimana, tapi enggak loh ternyata Samsung Galaxy S25 Edge ini termasuk satu buah handphone dengan speaker yang berkualitas. Bassnya agak nendang, mid dan juga treble-nya ini bisa dibilang masih cukup clear dan juga loud ya. Jadi kelasnya memang ya ini flagship series. Nah, salah satu hal yang menarik sebenarnya ya dari Samsung Galaxy S25 Edge ini terletak juga di bagian kameranya. Dia ini menggunakan 12 megapiksel untuk ultra wide angle-nya, 12 megapiksel untuk kamera depannya, dan 200 megapiksel untuk main kameranya. Jadi main kamera handphone ini pada dasarnya adalah main kamera dari Samsung Galaxy S25 Ultra. Secara general kalau kita lihat hasil fotonya Samsung Galaxy S25 Edge tentu ya karena kelasannya flagship dengan kameranya juga Samsung Galaxy S25 Ultra. Jadi ya sudah tajam, dynamic range-nya terlihatnya luas dan juga tentu dengan One UI 7 dengan teknik pengambilan yang proper ya hasilnya bisa lebih optimal. Dan juga untuk perekaman videonya Samsung Galaxy S25 Edge ini sudah optimal. Kalau misalnya emang pengen bikin konten ya tentu udah bisa lebih pol-polan juga. Banyak yang merasa tidak hadirnya tele di Samsung Galaxy S25 Edge ini akan jadi mengganggu. Cuman berdasarkan beberapa kali saya coba bawa ke event, Samsung Galaxy S25 Edge ini masih oke dipakai up to 10 times zoom sekalipun. Walaupun memang kalau kita zoom hasil fotonya, 10 times zoom-nya ini ya berasa ada efek cat airnya. Cuman kalau untuk penggunaan sosial media aja jatuhnya dia masih aman ya. Nah pertanyaannya tentu adalah Samsung Galaxy S25 Edge ini untuk siapa? Ya udah jelas sebenarnya untuk Anda yang ingin memberikan satu buah fashion statement. Kalau Anda bisa menggunakan handphone yang jatuhnya itu unik, banyak diremehin orang, but you can survive with it. Ya, for you the outcast, this one is for you. Tapi pun juga kalau Anda bukan seorang outcast, ya nggak apa-apa juga, pengen tampil beda, handphone ini udah ready untuk dimiliki. Jadi ya itu dia, don't judge the book by its cover karena ternyata dari ketipisannya dan juga segala limitasinya, handphone ini masih bisa punya performa yang gemilang. There you go. Any comment? Tulis di kolom komentar. Kita ketemu di video berikutnya. Buat sekarang Taufik udah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.